Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Injil kali ini menyampaikan kepada kita ketika Yesus melihat Yerusalem secara dekat, ia mulai meneteskan air matanya dan menyatakan masa depan yang sangat gelap bagi kota bangsanya itu. Ayat 41 sampai 42. Yesus meneteskan air mata ke atas Yerusalem. Pada waktu itu, Yesus sedang berada di dekat Yerusalem, dan sewaktu ia melihat kota itu, ia menangisinya dan mengatakan, "Seandainya engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tapi hal itu tersembunyi dari matamu." Yesus meneteskan air mata karena ia mengasihi tanah airnya dan bangsanya, ibu kota dari negerinya, dan bait suci yang ada di Yerusalem. Ia meneteskan air matanya karena ia tahu bahwa segala sesuatu akan dibinasakan karena kesalahan umatnya yang tidak mengikuti seruan Allah melalui para pelayan Allah. Orang-orang tidak mau mengikuti jalan menuju perdamaian. Bahkan itu tersembunyi dari mata mereka. Penegasan ini mengingatkan kita akan kritik Nabi Yesaya kepada orang yang memuja berhala dalam kitab Yesaya bab 44 ayat 20. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, atau mengatakan, "Bukankah dusta yang menjadi peganganku?" Orang-orang menjadi tidak mampu memahami kebenaran, sebagaimana dikatakan juga Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Pada kesempatan lain, Yesus mengeluh bahwa Yerusalem tidak tahu bagaimana menanggapi kunjungan Allah, seperti termuat dalam Injil Lukas bab 13 ayat 34 sampai 35. "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Lalu ayat 43 sampai 44, pemberitahuan tentang kehancuran Yerusalem. "Waktunya akan tiba manakala musuh-musuhmu akan membangun benteng di sekelilingmu. Pada waktu mereka mengepung engkau dan mengurung engkau pada setiap sisi, mereka akan menghancurkan engkau dan anak-anakmu yang ada di dalam tembok.
Mereka tidak akan meninggalkan satu batu pun di atas batu lain di dalam dirimu, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara dan saudari, Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi atas Yerusalem. Yesus menggunakan gambar perang yang umum pada waktu itu, ketika tentara menyerang sebuah kota, membunuh orang, dan kehancuran total dinding dan rumah. Di masa lalu, seperti inilah Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Pasukan Romawi menghancurkan Yerusalem 40 tahun kemudian. Pada tahun 70, Yerusalem dikepung dan diserbu oleh pasukan Romawi. Semuanya hancur. Di hadapan latar belakang sejarah ini, sikap Yesus menjadi peringatan yang sangat serius bagi semua orang yang memutarbalikkan kabar baik. Saudara dan saudari, mereka seharusnya mendengarkan peringatan Yesus karena mereka tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat mereka. Segala sesuatu yang Yesus lakukan didefinisikan sebagai kunjungan dari Allah. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Dalam kehidupan kita, apakah kita menerima kunjungan dari Allah? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.